Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Gorioris. Dan hari ini kita bakal mereview satu mod yang sangat spesial, yakni MotoGP 2025 mod untuk GP24 tapi yang udah fully free. Jadi semua pembalap tim yang ada di kelas MotoGP sudah pakai livery paling anyar. Dan terakhir kemarin yang paling diupdate ya paling terakhir LCR Honda, dan ini udah masuk di game ini. Jadi kita bakal coba review mod ini satu persatu. Nah, buat yang pengen nyobain mod keren ini, langsung aja kalian DM, PM, atau kontak langsung kreator modnya. Nanti gue bakal taruh linknya di kolom deskripsi. Oke, yang pertama kita bakal bahas livery ya, segmen 1. Yang pertama ada Jorge Martinator. Ini penampilannya Martin dengan livery versi 2025. Kalau dari perbedaan dengan musim lalu ya liverynya, kalau warna dasar itu sama aja ya kan, warna hitam, cuman beda di warna stripping saja. Sama beberapa penambahan sponsor yang sekarang makin rame sih. Ya meskipun sponsornya rame, tapi April hingga sekarang sayangnya belum punya titel sponsor kayak macam Lenovo di Ducati atau mungkin Monster di Yamaha. Itu aja kurangnya dari Aprilia yang meskipun udah menggedong satu juara dunia MotoGP, yakni si Martinator cuy. Tapi overall sih oke sih livery dari si Martin ini. Kece, garang kan. Oke, terus next ada Marco Bezzecchi, ya udah kayak gini kan, cuma beda di bagian wearpack sama helm saja. Terus ada juga ini Francesco Pecco Bagnaia dengan Marc Marquez. Sebenarnya untuk motif dari stripping Ducati Lenovo itu tidak banyak berubah, hanya di bagian garis lurus yang ada di bagian fairing kanan kiri. Semuanya sama aja sih lainnya itu. Cuman ini untuk posisi nomor startnya mungkin kalau kita ngikutin versi yang 2025 itu agak kurang ke atas dan cenderung lebih kecil. Gue masih heran kenapa Marquez menggunakan nomor warna merah. Padahal kalau dari jauh itu motor gak kelihatan nomornya cuy. Agak aneh kan. Kalau ini mod peleknya, ini modnya bisa, jadi bukan gabungan sama mod livery melainkan mod ya dari yang keren lain. Jadi gue gabungin mod livery sama mod velg warna putih untuk motor Ducati. Oke, next ada ini nih, satu livery yang gue suka banget. Ini liverynya Pramac Yamaha. Yang ngebikin keren tuh sekarang Pramac Yamaha karena ada penambahan sponsor Alpine sama sponsor Moto. Jadi kayak perpaduan warna biru Alpine sama warna merah tuh cocok banget. Sama kayak nih, kayak si Alpine F1 itu di tahun 2021 atau 2022. Pokoknya sebelum ada BWT masuk, itu bener-bener kayak gue suka banget sama kombinasi warna seperti itu. Oke, ini overall sih hingga sekarang gue masih paling suka, masih ngepegang livery ini menjadi livery paling keren, yaitu Pramac Prima Alpine. Namanya agak susah ya, Prima Alpine Pramac lah pokoknya. Tapi meskipun motornya livernya bagus, tapi kalau nggak kenceng buat apa kan, ya kan? Canda. Oke, next ada Miguel Oliveira dengan Pramac Yamaha juga. Oke, next ada Alex Marquez dan juga Fermin Aldeguer. Pertama kali livery muncul, ini punya Ducati Gresini, gue nggak terlalu suka sih. Kayak warnanya tuh jadi mati cuy. Tapi ini kan dari pendapat gue pribadi, karena gue yakin pasti tiap orang punya selera warna yang berbeda-beda. Intinya sih gue gak suka sama livery ini, itu aja sih. Lebih suka versi yang 2024 sama 2023 itu masih oke. Oke, next ada pertama Ducati VR46, ini ada di Gia. Nah, kalau kita lihat dari sebelah sini dari kanan, jadi nomor 4-nya kayak nomor 4-nya Rossi cuy. Padahal kalau digeser lagi di bagian tengah, ini malah jadi kayak punya si di Gia. Jadi kayak nomor 4-nya mirip sama Rossi dan 9-nya ini kayak angka 6 Rossi tapi dibalik jadi angka 9, ya kan? Oke. Franco Morbidelli sudah ya sama aja livery, gak ada perbedaan. Paling beda di bagian helm aja sih yang beda. Next, Brad Binder dengan Red Bull KTM Factory serta Pedro Acosta. Kalau KTM gak usah dicari apa bedanya, sama aja kecuali KTM Tech 3 yang menggunakan livery full Red Bull dan juga satu penambahan sponsor motor cuy. Kayaknya semenjak Marquez udah gak disponsorin sama Red Bull, jadi akhirnya Red Bull beralih ke KTM Tech 3. Ya mungkin aja bayarannya Marquez dari Red Bull sama kayak sponsorin tim Tech 3 cuy. Ya mungkin aja.
Oke, ada Maverick juga, udah akhirnya Maverick udah pakai lagi Red Bull ya. Karena setahu gue sih kalau si Maverick ini sedari dia debut di Moto3 itu pakai sponsor Red Bull, hingga akhirnya dia pindah di Yamaha dan menggunakan Monster Energy. Kemudian sama di Aprilia dia nggak dapet sponsor apapun, hingga akhirnya di tahun ini dia kembali bersama Red Bull. Ya kayak CLBK sama sponsor lama istilahnya cuy. Hehe, tapi keren sih. Ini Motul, kalau yang di KTM tadi yang factory itu sponsornya Mobil One. Oke, next ada wakil dari pabrikan Yamaha yakni Fabio Quartararo. Jujur kalau livery dari Yamaha M1 Factory di tahun ini gue paling suka sih. Kayak lebih banyak lagi warna birunya. Jadi kayak warna ciri khas dari Yamaha Factory, warna biru itu sekarang kembali muncul lagi, lumayan banyak. Gue punya spekulasi bahwa kenapa sekarang warna biru Yamaha semakin banyak, mungkin aja bayaran dari Monster itu agak berkurang, makanya ya warna biru dari Yamaha kembali mencuat nih, kembali semakin terlihat di area ekor motor, tangki, dan juga di bagian aerofiring yang ada di bagian depan cuy. Kalau bagian baju sih kayaknya nggak ada perbedaan, sama aja kayak tahun lalu. Oke, terus juga ada Alex Rins, terus juga ada Ralph Fernandez sama Ogura yang bergabung di tim Trackhouse MotoGP. Banyak yang ngebully livery ini, keren, tapi banyak yang ngebully dalam artian minim sponsor. Justru ini cuman sponsor Trackhouse sama satu penambahan Gulf saja. Ini pun Gulf ya yang biasa itu sering mentereng di F1, ini cuman sponsor kecil doang cuy. Jadi tapi ada plusnya, misalkan motor atau tim itu sponsornya cuma tunggal, kayak sponsornya dari tim sendiri, karena kita bisa membuat warna sesuka hati desainer. Jadi bebas kita mau ngebikin warna seperti apa di tim ini, karena emang nggak ada tuntutan dari sponsor. Tapi overall sih ini livery yang cukup keren, berbarengan sama Pramac Yamaha. Oke, next ada Johan Zarco juga yang baru aja rilis livery kemarin ya guys ya. Ini livery dari LCR dengan sponsor Castrol. Jadi untuk yang belum tahu nih, di tim LCR itu meskipun satu tim tapi ada dua sponsor yang berbeda. Jadi kayak motor A itu menggunakan Castrol, terus motor B pakai sponsornya Idemitsu cuy. Ini Zarco dengan livery paling anyar. Keren sih. Cuman nggak kenceng. Oke, next Sofia Chantra dengan motor barunya. Kalau sama musim lalu gue paling suka sama livery dari motor LCR Idemitsu tahun 2025 cuy, serius. Kayak lebih suka aja perpaduannya. Sayangnya untuk face-nya dari Sofia Chantra ini belum menggunakan face asli. Ya mungkin nanti di game MotoGP 25 yang asli cuy. Ya mungkin aja, semoga aja sih. Terus next ada satu lagi dari factory Honda. Ini ada Joan Mir. Harusnya Joan Mir itu udah menggunakan helm Kabuto. Cuma di sini untuk sama modder GP 25 yaitu si Biker Gaming yang ngegarap line up sama perpindahan wearpack masih belum menggunakan helm Kabuto milik Joan Mir. Sayangnya untuk Honda sekarang ini nggak ada titel sponsor kayak Repsol. Sekarang tinggalnya sama sponsornya. Sekarang cuma ada Castrol aja nempel sama One Heart dari Indonesia sebagai penyuplai dana tergede bosnya kita ini ya. Joan Mir harus menggunakan wearpack dari Indonesia, tapi untuk helmnya mas sekarang harusnya sih udah pakai helm Kabuto cuy. Bagus sih, cuman sayang minim sponsor. Terus Luka Marin juga ada, berasa kayak bukan ngelihat Honda cuy. Berasa kayak ngelihat Honda satelit, padahal ini factory sih. Kan kalau ciri khasnya itu pasti kayak apa ya, leket kayak kental banget sama Repsol. Jadi kapan Honda udah nggak ada Repsol, jadi kayak udah bukan Honda lagi. Oke, kita udah ngeliat semua livery yang ada di sini untuk line up MotoGP class, dan sekarang gue bakal coba untuk ngelakuin gameplay. Semoga aja tidak ada bug yang muncul seperti AI yang mendadak suka nerabas atau mungkin jatuh mendadak. Oke, langsung aja. Oke, sekarang kita tiba di starting grid dari MotoGP Phillip Island, dan buat yang pengen nyobain mod ini langsung aja kalian DM ke kreator mod liverynya yakni Bro Amar. Ntar gue bakal taruh aja linknya di kolom deskripsi. Jangan lupa ini modnya harus dikombinasiin sama mod GP25 dari Biker Gaming.
Ntar pokoknya semuanya gue bakal taruh di kolom deskripsi itu bahan-bahan dari mod MotoGP 2025. Dan sekarang kita udah bersama Fabio Quartararo yang akan start dari posisi ke-10. Namun bukan dia yang akan kita gunakan di race kali ini, melainkan Jack Miller yang bakal balapan di home race-nya. Kenapa kita pakai Pramac? Karena jujur gue suka sama livery Pramac yang versi 2025. Keren banget, tapi itu selera sih. Oke, kalau kita mulai MotoGP Australia dan inilah dia season 2025 untuk pertama kalinya di channel Gorioris. Let's go. Kita bakal start dari posisi cukup belakang, jadi bakal mencoba untuk nyalip-nyalip ya, sekaligus ngelihat livery baru nih guys ya. Oke, start ke-15 dan sekarang ada overtaking dari Miguel Oliveira menuju first corner. Wih, livery Trackhouse lumayan kece sih, hati-hati. Oh oke, ada kontak sedikit dengan Miguel Oliveira tapi tidak ada potensi untuk diberikan peringatan. Entry corner, hati-hati, fokus ke fighting. Kita malah melebar. Dan sekarang nampak jelas Alex Marquez sudah kita overtaking juga. Step by step kita akan mencoba menyelam menuju tikungan keempat atau tikungan Miller. Kini Vermin masuk ke dalam dan dia apakah melebar? Sepertinya tidak. Jadi breakingnya si Vermin lumayan oke nih di tikungan 4 tadi. Oke, tikungan ke-6 Siberia Corner. Kita merasa lagi dan top 10 kita tembus. Jack Miller kita bawa di posisi 9. Untuk sekarang yang menjadi pimpinan race adalah Pecco Bagnaia, terus Maverick kedua dan Marquez ketiga. Fabio Di Gia di depan kita. Entry corner tikungan ke-10. Masuk perlahan. Nampak jelas Di Gia terlibat sebuah kontak dengan Brad Binder sehingga Di Gia cukup melebar. Dan kita sedang diinvestigasi karena ada senggolan dengan Di Gia waktu di tikungan ke-10. Last corner. Here we go. RHD on, kita buru Di Gia dan Desmo GP. Kita overtake dengan YZ RM1, cukup mudah di penghujung dari top speednya. Oke, sekarang di lap kedua ini, lap pertama kita udah masuk di posisi ke-7 dan 6 sekarang dari si Binder. Hampir aja kita jatuh. Ban belakang udah kekunci. Ya Allah, hampir aja kita jatuh. Untung masih bisa save loh. Ini bener-bener luar biasa banget. Itu di situ berasa kayak motornya udah nggak bisa untuk diarahin ke kanan. Saking udah mau jatuh, untung aja bisa selamat. Kita blok pas Binder, namun Binder kembali melawan. Oh tidak, aman, yes, finally. Jack Miller masih mampu menjaga tempat ke-7. Dan kini sang jawara dunia MotoGP 2024 yakni Martinator di depan kita di posisi ke-6 cuy. Menuju tikungan ke-9 alias Lucky High. Hati-hati, oke, gear 2. Kita agak geber lagi. Langsung kita mencoba light braking. Apakah Martin melebar? Langsung kita overtaking. Namun Martin kemudian melawan dan di tikungan 11 Martinator gagal melawan balik. Jack Miller mampu mengungguli Martinator. Siapa sangka Jack Miller kini mampu kembali bersaing di barisan depan. Exit corner, Acosta dengan Red Bull KTM akan kita overtaking juga. Dan kini Fabio Quartararo kita buru. Finally, dua riders di overtaking oleh Jack Miller satu sekaligus. Luar biasa. Jack Miller menjadi fastest lap of the race. Keluar dari short and loop corner. Kini Maverick finalis di depan kita. Aduh, agak sedikit kontak dan apakah bakal diinvestigasi? We'll see guys. Kayaknya sih enggak. Semoga aja enggak. Gila, kita pakai gear 4 benar-benar ngejaga banget RPM di angka yang cukup tinggi. Namun karena entry-nya enggak pas, kita agak melebar tadi cuy. Dan sekarang siapa sangka dua pembalap dari Ducati Factory Team atau Ducati Lenovo, yakni Marc Marquez dan juga Francesco Bagnaia. Mereka lagi berduel sengit memperebutkan posisi pertama MotoGP 2025. Sebenarnya guys ya, dengan persaingan yang ada di gameplay kali ini, gue ngerasa yakin bahwa MotoGP 2025 itu bakal menjadi milik dari mereka berdua, dari duo Ducati Lenovo Team.
Ini berasa kayak ngelihat dominasi Yamaha seperti zamannya Lorenzo Rossi cuy. Jadi kayak ini merupakan tim maut ya pokoknya istilahnya, kayak bener-bener tim paling ngeri, paling garang, paling ditaktis sama para pembalap MotoGP. Nah sekarang di first corner, lihat guys, Pecco mengovertake Marquez, namun Marquez tidak mengalah. Dia masih memaksakan diri mengambil inside tikungan kedua. Pecco memblocking resilience dari Marc Marquez. Gila, kita jadi penonton dari mereka berdua. Seseru ini dua mereka berdua. Dan kini, apakah Marquez bakal melawan lagi Francesco di tikungan 4? High speed corner, lihatlah ini. Kita bakal mencoba late braking. Dan sekarang gap dengan Marquez semakin rapat. Here we go. Seru sekali melihat duel di antara Marquez dan juga Francesco Bagnaia. Sama-sama merah, sama-sama setan cuy. Sama-sama warna merah kan. Jadi ini setan tapi bukan MU cuy. Oke, sekarang entry corner. Tikungan ke-9 di depan. Lucky High. Stay gear 2 supaya RPM-nya bagus untuk ngegeber di puncak perbukitan ini. Kemudian braking lagi masih bagus dengan gear 2. Karena kalau nge-braking dari gear 3 ke gear 2 itu resiko motornya wobble. Itu kerasa banget resiko. Jadi kita harus hati-hati dengan menggunakan gear 2 saja, lebih aman sih. Oke, last corner. Menuju lap kelima, here we go. Oh, sorry. Kita sedikit menginjak curb sehingga kurang pas tadi exitnya. Harusnya bisa ngejar, malah nggak bisa. Dan kembali Francesco Bagnaia berdua dengan Marc Marquez. Marquez belum mampu melampaui Pecco di sini. Masih ada 2,5 lap lagi. Namun sekarang ancaman datang dari Jack Miller. Here we go. Prima Pramac Yamaha akan ikut campur di battle kali ini. Kita blok pas Marquez, masih belum bisa. Dari inside line kita menyerang exit corner, masih belum mampu. Keluar lagi tikungan ke-6. Misal kalian perhatiin di maps atau di peta sirkuitnya, itu cuma kita bertiga yang ada di barisan depan cuy, meninggalkan rombongan. Oke, hati-hati. Hampir saja kita menabrak Marc Marquez. Tikungan ke-10. Masuk perlahan menuju last sektor, lap kelima. 2 lap lagi, race akan segera usai. Dan kita masih mencoba menempel terus Ducati. Tapi sekarang inilah momentumnya. Jorge Martin jatuh. Kita susul Marquez dan juga Pecco di penghujung. First corner, finally, oh yes. Akhirnya kita mampu melawan, namun Pecco nyaris saja melakukan aksi switchback. Dan pada akhirnya kita mampu memblocking serangan dari dua Ducati Factory. Yang kini mereka berdua sudah ada di belakang kita. Tapi jangan senang dulu, masih ada 1,5 lap lagi. Kita patut waspadai ancaman Ducati Factory. Oh, cukup wobble. Untung gak jatuh, masih aman. Pramac Yamaha mengungguli Ducati. Kapan lagi kita bisa melihat Yamaha seperti ini? Selain di game MotoGP kan. Nah sekarang menuju tikungan ke-8, menuju tikungan ke-9, entry corner, last sektor. Dan sekarang gap kita 0,7, 0,6, 0,7 lagi dari Pecco Bagnaia. Marquez masih belum mampu mengejar Pecco. Dan akhirnya sekarang Prima Pramac Yamaha bersama Jack Miller masih stay di posisi pertama, menjadi race leader, menjadi pimpinan race di akhir lap MotoGP Phillip Island. Dan kini crossing the line, Australian rider Jack Miller memenangi MotoGP Australia 2025. Wah gila sih, gokil. Kita bisa melihat Marquez sampai Pecco duel cuy. Itu kayak gambaran yang akan terjadi untuk persaingan MotoGP tahun ini.
Kalau udah kayak gini makin gak sabar sama persaingan MotoGP 2025 antara Marquez Pecco dan pasti bakal ada sosok ketiga yang kita nggak tahu siapa yang akan datang. Entah itu dari KTM, Aprilia, atau mungkin dari Yamaha atau mungkin ya. Tapi ya pokoknya ini benar-benar seru banget. Jadi buat yang pengen nyobain mod ini langsung aja kalian download bahan-bahan modnya. Dan jangan lupa buat yang pengen livery dari MotoGP kelas yang full update langsung aja kalian DM atau PM langsung sama kreator modnya, yakni Bro Amar. Ntar gue bakal taruh linknya di kolom deskripsi. Jadi kalau gitu terima kasih dan sampai ketemu lagi di video MotoGP gameplay untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.